Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zini Fratista dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT produk cireng. Analisis SWOT produk cireng dengan sistem pre-order atau lebih sering dikenal dengan sistem PO. Kelebihan, yang pertama, pengelolaan stok yang lebih baik, dan yang kedua, kontrol produksi yang efisien. Kekurangannya yaitu yang pertama, ketergantungan pada pesanan, dan yang kedua, waktu tunggu pesanan yang lama. Definisi cireng. Cireng sendiri adalah cemilan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan aci atau tepung tapioka, dan biasanya digoreng hingga garing. Cireng sangat populer sebagai makanan ringan yang mudah ditemui di banyaknya daerah. Pengertian SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi posisi produk dalam pasar dan membuat strategi bisnis yang lebih baik. Strength atau kekuatan. Keunggulan cireng sebagai produk. Yang pertama, harganya yang sangat terjangkau. Cireng umumnya dijual dengan harga yang murah dan terjangkau oleh berbagai kalangan. Yang kedua, cita rasanya yang unik. Tersedia berbagai varian rasa, mulai dari original hingga pedas, memberikan pilihan yang menarik bagi konsumen. Yang ketiga, popularitasnya yang tinggi. Cireng merupakan cemilan yang sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia, mudah diterima oleh banyaknya kalangan. Yang keempat, proses produksi sederhana. Cara pembuatan yang relatif mudah memungkinkan pengusaha kecil maupun besar untuk memproduksi dengan biaya yang rendah. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, keterbatasan dan tantangan produk cireng. Yang kedua, tahan lama terbatas. Cireng lebih baik disajikan segar dan bisa cepat basi jika tidak dijaga dengan baik. Yang ketiga, pemasarannya yang masih sangat terbatas. Banyaknya penjual cireng yang belum memanfaatkan pemasaran digital secara maksimal, sehingga pasar yang dijangkau sangat terbatas. Yang keempat, keterbatasan varian. Meskipun ada berbagai varian rasa, namun secara keseluruhan produk ini masih terbilang cukup sederhana dan tidak banyak inovasi produk baru. Yang kelima, ketergantungan pada bahan baku. Terlalu bergantung pada bahan baku, tepung tapioka, yang terkadang bisa berfluktuasi harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang opportunity dan threats dalam bisnis. Topik ini sangat penting untuk memahami strategi bisnis yang efektif. Dalam membahas opportunity dan threat, contoh kasus serta strategi dalam menghadapi kedua faktor ini. Konsep opportunity dan threats. Opportunity adalah peluang yang dapat meningkatkan keuntungan dan kemajuan bisnis, contohnya perkembangan teknologi baru, ekspansi pasar, dan kemitraan strategis. Sementara itu, threat adalah ancaman yang dapat merugikan atau menghambat bisnis, contohnya persaingan pasar yang ketat, perubahan regulasi, dan krisis ekonomi. Kedua faktor ini saling terkait dan memerlukan perencanaan strategis. Contoh kasus di sini kita akan mencontohkan dalam strategi bisnis untuk dalam bentuk open pre-order bisnis cireng. Dalam opportunity bisnis cireng ini dapat dimanfaatkan sebagai pemasaran online. Memanfaatkan platform online seperti media sosial dan marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Inovasi varian rasa, menciptakan inovasi rasa baru seperti cireng keju, cireng pedas, atau cireng isi lainnya yang bisa menarik perhatian konsumen. Kemasan yang menarik, menggunakan kemasan yang lebih menarik dan praktis untuk produk cireng agar lebih mudah dijual. Permintaan yang terus meningkat, minat terhadap makanan ringan dan cemilan tradisional Indonesia terus berkembang, memberikan potensi pasar yang lebih besar.
Dalam threats atau ancaman yang dihadapi oleh bisnis cireng yaitu kompetisi yang sangat ketat. Banyaknya penjual cireng yang semakin berkembang dapat membuat persaingan semakin ketat, terutama di pasar lokal. Fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku seperti tepung tapioka dapat mempengaruhi biaya produk dan harga jual. Tren cemilan baru. Banyaknya cemilan baru dan tren makanan yang datang dan pergi bisa mengancam keberlanjutan bisnis cireng jika tidak berinovasi. Perubahan selera konsumen. Perubahan tren makanan sehat atau diet tertentu dapat mempengaruhi permintaan terhadap cireng yang dominannya itu digoreng. Lalu dalam menghadapi strategi opportunity dan threat, untuk menghadapi opportunity kita perlu mengidentifikasi peluang, menganalisis dampak, dan mengembangkan strategi. Sementara itu untuk menghadapi threat kita perlu mengidentifikasi ancaman, menganalisis dampak, dan mengembangkan strategi mitigasi. Kita juga perlu memantau dan mengevaluasi strategi secara teratur. Dengan memahami opportunity dan threat, kita dapat mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan memaksimalkan keuntungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Faisal, yaitu strategi tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strength and Opportunities, yaitu memanfaatkan harga yang terjangkau dan rasa yang populer untuk memperluas pasar melalui pemasaran online dan inovasi rasa. Yang kedua ada strategi WO atau Weakness dan Opportunities, yaitu mengatasi keterbatasan varian dan pemasaran harga dengan menambah varian baru dan memanfaatkan digital marketing. Yang ketiga ada strategi ST atau Strength dan Threats, yaitu menjaga kualitas produk yang konsisten dan meningkatkan pelayanan agar tetap unggul di pasar yang kompetitif. Dan untuk kesimpulan materi kali ini adalah cireng memiliki kekuatan dalam hal harga dan rasa yang terjangkau serta popularitas yang tinggi. Namun bisnis ini juga dihadapkan pada tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan yang kuat. Terus yang keduanya ada peluang untuk memperluas pasar dan berinovasi sangat besar asalkan dapat mengatasi kelemahan yang ada seperti pemasaran yang terbatas dan inovasi produk. Dan untuk rekomendasinya itu fokus pada pemasaran digital, diversifikasi produk, dan pengelolaan rantai pasokan bahan baku yang lebih efisien lagi. Berikut hasil presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.